Terima kasih atas kehadirannya Mas Fandi dan teman-teman yang lagi mungkin nanti akan nonton video ini ya. Jadi di semester antara ini kita akan mempercepat sebenarnya yang tadinya mungkin ada 16 sesi, di sini kita akan mempercepat jadi satu sesi itu dua mata kuliah, dua pelajaran sekaligus. Nah, nanti di UAS, jadi kan teksnya langsung UAS ya. Nah, itu teman-teman akan membuat suatu aplikasi yang mengimplementasikan artificial intelligence. Nah, artificial intelligence-nya nanti kita mulai dari image detection, implementasi model AI-nya ya. Oke. Jadi untuk sesi pertama ini, gabungan dari PPT sesi satu sesi 2 ini akan lebih bersifat terkait dengan pengenalan Android dan aplikasi pertamanya. Oke, jadi terkait dengan Android ini Android merupakan suatu ekosistem yang mungkin teman-teman udah tahu ya. Kalau dulu tuh ada namanya Nokia yang menggunakan Java Symbian. Nah, Nokia itu tergerus akhirnya kan karena tidak mengikuti perubahan zaman. Kemudian muncullah si Google ini mengadopsi Android yang baseline-nya adalah Java juga. Nah, Android itu semakin membesar setiap hari karena Android itu sifatnya murah ya, open source dan juga bisa dikustomisasi. Berbeda dengan Java Symbian yang itu lumayan sulit dikustomisasi dan mungkin hanya terbatas ya waktu itu ya. Kemudian di Android tersebut kita banyak bisa eh, membuat banyak arsitektur, kemudian versinya juga banyak dan sampai dengan versi yang paling baru ya. Mungkin saya udah nggak ngikutin banget, tapi yang paling baru itu ketika munculnya Android di Indonesia itu kalau nggak salah waktu zaman-zamannya Froyo, ketika BlackBerry pertama kali sudah bisa diinstal WhatsApp. Kalau teman-teman ikutin, kemudian muncul Android Samsung pertama yang bisa diintegrasi sama WhatsApp juga. Oke. Nah, terkait dengan Android ekosistem, apa sih itu Android? Android itu kan tadi udah dijelasin ya baseline-nya adalah Java Symbian yang merupakan itu eh, bisa dibilang basisnya adalah Linux kernel. Nah, Linux kernel ya pasti open source ya karena kan Linux. Kemudian interface-nya bisa touchscreen dan waktu zaman-zaman dulu tuh bisa dua ya. Jadi ada touchscreen dan juga keypad ya. Nah, Android ini digunakan lebih dari 80% eh, populasi dunia mungkin ya untuk saat ini. Karena ya balik lagi, Android itu open source, mudah diterapkan, dan eh, murah perangkatnya. Nah, hal itu yang menjadikan Android ini bisa digunakan oleh 80% pengguna di dunia. Oke, ini 2 juta atau aplikasi berada di Google Play Store, termasuk yang ada baik itu game ataupun aplikasi-aplikasi yang ada di seluruh dunia. Kemudian terkait dengan user interaction, Android itu memberikan beberapa fungsi, baik itu gestur, touchscreen-nya, kemudian virtual keyboard, sampai dengan supporting Bluetooth, kemudian sensornya. Nah, ini tergantung sistem yang ada di HP kita masing-masing ya. Mungkin ada yang punya GLONASS, GPS dengan sensor yang banyak. Nah, sampai dengan eh, tilting steers, virtual control. Nah, ini bisa baik itu biasanya ada di HP-HP yang lumayan mahal ya. Udah sensor sensor kesehatan juga. Nah, Android home screen ini bisa dibilang sangat sederhana. Ini Google baseline ya.
kalau bisa dilihat ditampilkan di PPT ini. Nah, ini bisa dikustomisasi tergantung dengan OS yang ada. Terkait dengan aplikasi Android yang saat ini terkenal, mungkin ada Pokemon Go. Nah, kemudian ada yang Monster Hunter juga, dan Facebook Messenger nih masih dipakai juga ya. Instagram lah yang paling banyak, sampai dengan TikTok ya. Kemudian di Android itu kita memiliki namanya Software Developer Kit atau SDK. Nah, SDK ini bersifat untuk mendevelopment tools, baik itu debugging, memonitor, ataupun mengedit. Kemudian ada librariesnya, itu kita mengintegrasikan maps-nya, kemudian mengintegrasikan smartwatch kita, ataupun hal-hal yang bersifat wearables. Kemudian ada virtual device. Nah, di Android juga punya virtual device kalau kita nggak punya Android ya. Misalkan kita menggunakan iPhone, nah kita nggak punya, kita bisa install virtual device di laptop kita. Untuk dokumentasi itu semua ada, dan sampel code biasanya. Nah, ini sampel code pertama ya. Nah, untuk publishnya biasanya di Google Play Store. Hal itu lumayan lama untuk di-approve oleh Google Play. Nah, kira-kira seperti itu. Nah, untuk frameworknya, jadi di Android itu memiliki 5 framework ya. Jadi yang base-nya itu ada Linux-nya, kemudian di layer keempatnya itu ada hardware abstraction layer. Nah, ini untuk mengekspos device hardware kapabilitasnya. Jadi apakah si hardware yang smartphone kita punya itu kapabilitasnya bisa nggak nih diterapin untuk aplikasi kita, baik itu sensor-sensornya ataupun fungsi-fungsi yang ada di hardware-nya. Kemudian di layer ketiga itu ada Android Runtime sama native si library. Nah, ini untuk mengekspos native API. Nah, untuk menjalankan API-nya ya. Nah, untuk di nomor 2 itu the Java API Framework. Nah, ini biasanya ya ini Java sih banyak sih. Jadi JWT kalau nggak salah, Java Web Token juga bisa digunakan di sini ya. Jadi benar-benar Android itu yang natif itu ya Java sebenarnya. Kemudian ada frameworknya lagi Kotlin. Kita mungkin belajar di Java dulu. Nanti sambil belajar dikit-dikit di Kotlin. Kemudian yang di layer pertama ini ada sistem apps atau user apps. Nah, ini yang berkaitan dengan user interface atau tampilan-tampilan yang ada di pengguna kita, pengguna yang menggunakan aplikasi. Nah, ini UI. Nah, itu terkait dengan sistem, Java API, Android Runtime, dan lain-lainnya. Oke, mungkin nanti teman-teman bisa download Android Studio. Kalau belum ada, silakan di-download. Jadi untuk yang sesi pertama eh, kita cukup sampai menjalankan aplikasi yang ada. Jadi teman-teman kalau belum eh, sebentar saya share screen dulu. Teman-teman kalau belum mendownload Android Studio, teman-teman bisa melakukan download. Jadi Android Studio di sini sebenarnya banyak ya. Kayak kalau kita mau nyari eh, tools-tools ataupun library yang ada di Android developers, ya, termasuk dengan pengintegrasian Gemini di Android Studio. Nah, kemudian kita mau download Android. Oke. Teman bisa langsung download Android yang versi terbarunya adalah Koala. Kemudian Google ini nggak cuma mendevelop si Java Android Studio, teman-teman. Jadi Google itu sebenarnya punya framework lagi namanya Flutter. Nah, Flutter ini buatan Google juga, tapi berbeda bahasa pemrograman ya. Ini lebih Java yang lumayan React. Iya, campuran antara Java dan React gitu lah. Nah, ini dia bahasa formatnya adalah Dart. Nanti teman-teman kalau mau pakai bisa, silakan. Nah, si Flutter ini
bersifatnya itu multi platform, jadi hybrid ya. Bisa di Android, bisa di iOS, bisa juga di website. Nah, ini teman-teman kalau mau belajar ini boleh. Ini sebagai additional material aja. Oke. Jadi teman-teman kalau tadi udah download, teman-teman bisa langsung ngebuka ya Android Studio. Nah, ini yang versi barunya. Jadi Android versi Koala yang paling baru. Kita menjalankan aplikasi pertamanya dulu untuk ngecek apakah Android Studio kita sudah berhasil atau belum. Di sini kita empty activity. Nah, ini teman-teman bisa setting API-nya mau berapa, ini terserah teman-teman. Tapi kalau teman-teman mau rekomendasi, nah teman-teman bisa ngeliat di sininya. Aplikasi ini digunakan oleh 97,4% perangkat yang ada di dunia. Makanya saya di sini menerapkan API Nugget ya, Android tipe 7. Nah, ini terserah teman-teman, karena ini direkomendasi menggunakan Kotlin, oke kita jalankan aja menggunakan Kotlin. Nah, di sini kalau teman-teman masih baru, biasanya dia akan mendownload dulu nih library-library-nya yang kurang untuk diproses nih pembuatannya. Ya kan, seperti itu ya. Oke, kita tunggu aja. Ini nggak lama karena emang kecepatannya lumayan, kecepatan internet yang saya punya. Jadi teman-teman menyesuaikan saja. Kalau emang dikira menggunakan Android Studio terlalu berat, teman-teman bisa menggunakan framework lain yang teman-teman sudah kuasai, itu silakan. Berarti kan nanti menyesuaikan aja. Oke, ini udah selesai ya. Jadi tampilan awalnya akan seperti ini ya. Oke. Nah, di tampilan awal ini kita bisa memilih temanya tadi ya. Mau temanya dark, kemudian mau temanya light ataupun dan sebagainya, itu bisa silakan disesuaikan. Di Android sendiri itu memiliki beberapa file ya. Jadi di sini ada Android Manifest. Nih, kalau teman-teman lihat, Android Manifest ini lebih bersifat terkait dengan perizinan yang dibutuhkan oleh aplikasi. Jadi misalkan aplikasi membutuhkan izin untuk melihat SMS atau izin untuk membuka galeri, untuk mengambil kontak, nah biasanya ada di perizinan di dalam Android Manifest. Di settingnya di sini. Kemudian untuk dengan fungsi, kelas, dan lain sebagainya macamnya, ini biasanya akan masuk ke dalam main activity. Main activity ini format apa tipenya itu .kt ya, KT itu berarti Kotlin. Nah, kira seperti ini ya teman-teman ya. Nanti bisa disesuaikan lagi. Misalkan main activity-nya cuma mau nampilin splash screen ataupun main activity-nya ini akan menghidden beberapa subclass. Nah, ini bisa dilakukan tergantung teman-teman ya. Kemudian ada lagi namanya build Gradle nih. Kemudian ada lagi Gradle Properties. Nah, ini kalau teman-teman suka ngoprek nih biasanya bakal lebih berkutat di sini ya. Jadi saya nggak akan nyentuh ke situ. Kemudian biasanya oke, nggak. Hmm, ini belum belum ke load semuanya ya konfigurasinya ya. Karena dia masih download, masih verifikasi juga di sini configuring projects. Jadi saya belum bisa melihat secara fullnya. Nah, biasanya nanti ada untuk UI-nya kita bisa customisasi di hmm, ada namanya ya tadi. Di REST ini sih. Nah, biasanya kita bisa ngelihat di sini untuk mengupload suatu icon yang sudah kita buat untuk aplikasinya. Nah, ini di sini ya IC launcher background, kemudian ada values-nya. Nih values-nya biasanya yang lebih bersifat tidak akan berubah seperti nama aplikasi, makanya ditaruh di sini. Kemudian warna, biasanya teman-teman developer akan naruh string warna, color.
Nah, biasanya di sini Stringset XML ya. Ini kan warna-warna dasar nih. Ini juga bisa taruh di sini juga. Kemudian dipanggil di sini untuk digunakan secara global. Nah, ini masih lama, masih membuilding model. Jadi saya ulangin lagi ya teman-teman ya. Nanti kita mau usaha untuk menggunakan Android Studio ini mengintegrasikan antara machine learning tadi apa image detection menggunakan Android Studio yang dimana model TensorFlow-nya itu kita menggunakan TensorFlow Lite ya. Nanti adalah saya menggunakan tools lain, jadi kita nggak akan ngoprek modelnya terlalu jauh, tapi kita menggunakan model yang gampang lah. Nanti tinggal di download aja ketika kita mengupload gambar-gambarnya. Jadi kita nggak terlalu berkutat sama pembuatan model bla 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 bla. Kita cukup mengintegrasikannya ke Android Studio gitu. Jadi seperti itu sih teman-teman. Ya ini cukup lama ya. Karena saya juga udah lama juga nggak nginstal. Jadi ya sudah tertinggal jauh nih versi Android Studionya. Kita learn by doing aja lah. Oke, masih lama, masih lama. Nah, ini kekurangan Android Studio ya mereka nggak punya server di Indonesia. Jadi untuk download library-nya itu akan lumayan lama. Kenapa sih kok bisa tahu? Ya karena saya dulu pernah ini kan ikut tes Android Studio yang developer itu loh, certification dari Google. Nah, itu gagal karena balik lagi internet di Indonesia beda jauh sih sama yang di luar. Jadi ya terputus-putus koneksinya gitu. Nah, ini kekurangan Android Studio dibandingkan yang lainnya. Mungkin ada yang make Tamarin. Kalau ada yang make Tamarin tuh udah tingkat tinggi banget lah Tamarin. Oke, nah ini sudah lumayan selesai nih. Sudah selesai. Oke, di sini kita bisa ngelihat ya direktori-direktori yang ada di sini untuk testing biasanya di sini nih teman-teman. Nanti untuk melakukan testing aplikasi baik itu black box ataupun automatic testing ya. Biasanya QA menggunakan automatic testing. Oke, nah, kita seperti ini masih belum lagi. Masih installing Android SDK. Oke, silakan teman-teman kalau belum download, belum install, silakan diinstal. Nanti kita mau gunain ini sampai dengan UAS. Jadi balik lagi karena di sesi satu ini merupakan merupakan kelas antara, berarti kita akan double nih belajarnya. Jadi mau lebih cepat biar nanti sesi 7 atau 8 tuh udah teman-teman udah UAS, udah bisa ngumpulin dan eh, ibaratnya ya bisa lebih cepat lah lulusnya gitu. Jadi silakan dipelajari secara mandiri. Nanti penilaian UASnya ya kira-kira seperti itu ya teman-teman ya. Jadi pengintegrasian machine learning di Android gitu. Nah, saya balik ke ini deh nyari-nyari dulu deh yang lainnya.
Jadi teman-teman nih kalau mau belajar terkait dengan Android, sebenarnya saya punya eh, bisa dibilang salah satu course yang bagus di coding punya. Jadi kalau teman-teman misalkan punya punya keinginan nih untuk menjadi developer Android, silakan. Nah, jadi di coding itu punya kelas. Benar nih. Hmm. Nah, di coding ini sebenarnya banyak ya. Jadi dari pemrograman Android, kemudian query database, data science, dan lain sebagainya macamnya. Sini teman-teman bisa belajar secara mandiri dari dasar tuh kayak kalau nggak salah dapat gratis deh kalau dasar itu ya. Ya teman-teman bisa lah mengikuti ini dulu. Ini misalkan teman-teman yang pemulanya nih udah selesai nih, kemudian teman bisa lanjutin ke intermediate. Nah, di coding ini lebih kayak nanti ada salah satu tester di mana dia akan melihat nih kualitas codingan teman-teman ini apakah bagus. Nanti dia ngasih rating lah ibaratnya gitu. Kalau teman-teman codingannya kotor itu kemudian teman-teman codingannya sama nih dengan yang ada di GitHub itu bakal kedeteksi sama orang yang memverifikasi codingan teman-teman nih. Kira-kira gitu seperti itu ya teman-teman. Nah, teman-teman bisa nyari mana sih pemulaan Android. Ini penerapan machine learning untuk Android juga ada, tapi ini yang mahir ya. Yang intermediate ini Jetpack. Nah, kalau saya saranin teman-teman bisa belajar nih yang di Android untuk pemula, kemudian lanjut di fundamental. Ini teman-teman, silakan belajar. Nah, teman-teman akan diberikan kayak gini lah persetujuan hak cipta itu. Jadi kira seperti itu kalau untuk mau belajar Android Studio ini bisa menggunakan decoding ataupun platform Udemy. Jadi kalau Udemy itu banyak tuh yang gratisan sebenarnya ya. Eits, kenapa ini? Eits, Udemy-nya lagi error. Ya udah. Kira-kira seperti itu teman-teman. Nanti kalau mau belajar bisa ke decoding, bisa ke Udemy juga. Tergantung teman-teman enaknya yang mana. Nah, kalau udah kayak gini, kita eh, ini bisa ngejalankan di sini sih sebenarnya. Oops. Oke. Hmm, pakai device ini lagi. Sebentar saya cari. Oke ini. Wireless debugging. Wireless debugging. Oke. Nah, gua ini. Oke, ya seperti ini. Nah, kemudian lagi yang mau dipelajarin deh. Udah sih sebenarnya. Nah, kalau teman-teman mau ngebuat APK nih, tinggal ngeklik build, build up, build APK. Nah, ketika teman-teman sudah membuild APK, ini teman-teman bisa pindahin aja APK yang ada di laptop ke HP teman-teman buat diinstal. Jadi biar teman-teman tuh nggak perlu install Android ininya lagi virtual device-nya ya. Karena lumayan berat juga sih kalau menggunakan virtual device. Ya minimal RAM-nya sih 2 GB ya untuk virtual device-nya doang. Jadi
Kalau di total-total sama Android Studionya bisa setengah. Jadi ya bisa 4 sampai 8 giga lah tergantung device teman-teman ya. Kalau device-nya kurang, RAM-nya ya itu bakal lambat juga sih. Jadi lebih baik sih kalau mau itu di build ya, di build. Tapi kalau nggak punya device Android, ya mau nggak mau teman-teman harus punya eh, ini sih, membuat virtual device-nya. Nah, nanti ketika udah di build kan tadi di sini kan ya, mencet build, kemudian build app, build APK. Nah, ini akan muncul nih Gradle build running. Dia akan memproses codingan teman-teman untuk mengcompile-nya menjadi sebuah APK untuk install. Oke, kita tampilan versi. Ya, tampilannya kira-kira seperti inilah ya teman-teman ya. Eh, ini yang tutorial dari Android apa dari Google ya. Ya sama sih sama yang saya jelasin tadi. Jadi ya ujung-ujungnya dia akan mengcompile juga. Jika seperti itu ya teman-teman ya. Jadi kalau di coding tadi implementasi eh, sini banyak ya. Jadi kalau mau learning pad nih, dia punya learning pad eh, Android developer yang untuk pemula, kemudian ada fundamental, pengembangan aplikasi intermediate, expert, sampai ya untuk yang machine learningnya nih, ini akan bisa untuk mengintegrasikan ya, mengintegrasikan visualisasi, mengintegrasikan model machine learning di Android Studio-nya. Itu seperti itu ya untuk yang kita akan langsung dari dasar langsung ke mahir aja lah gitu. Jadi biar teman-teman tuh nggak terlalu ngabisin waktu gitu. Nah, ini kalau udah nanti kayak gini teman-teman ya, build APK. Nah, ini yang bisa dipindahin app debugnya ke HP teman-teman gitu. Nanti bisa langsung diinstal. Kira seperti itu teman-teman ya. Oke, ada yang ingin ditanyakan nggak teman-teman nih terkait dengan Android Studio atau sudah pernah menggunakan nih? Belum, Pak. Belum pernah. Oke, belum. Ini Mas Iqbal gimana nih? Iya. Belum, belum Pak, belum pernah. Mas Iqbal belum pernah atau udah? Belum pernah. Oh, belum pernah, siap. Ya, jadi ya gini ya. Silakan diinstal nih Android Studionya. Pada kuat kan kayak PC-nya atau laptopnya? RAM-nya biasanya berapa ya, Pak? Rekomendasinya. Minimal RAM 8 sih. apa? 8 ya. Iya. Nah, kalau bisa tadi diuji dulu bikin aplikasi pertamanya tuh yang tadi. Kemudian dibikin virtual device-nya. Virtual device-nya RAM-nya cukup 2 giga aja sih kalau emang 8 giga ya RAM-nya ya. Gitu. Jadi biar nggak terlalu berat nih. Kasihan juga. Saya juga bingung nih. Berat banget ada sedia. Iya, tadi udah sempet coba install tapi kok lemot banget di Ya. tempat kerja tadi. Ternyata PC-nya RAM-nya 4. Oh, oke. Nggak kuat kayaknya. Oke. Sebentar. Kayaknya saya ada itu. Saya belum tahu nih. Jadi kayak ada suatu. Saya share lagi deh.
Jadi Google tuh ngeluarin lagi, eh, ibaratnya kita ngoding di website lah. Nah ini saya juga belum nyoba sih. Nanti teman-teman bisa coba deh kalau misalkan laptopnya lemot nih di sini aja gitu. Jadi kita ngoding pakai Android Studio. Nah ini daftar ya, bla 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 bla. Silakan. Nanti kalau udah di ACC, nah teman-teman bisa langsung gunain aja. Ini namanya idx.google.com ya. Nih, jadi teman-teman bisa sebenarnya banyak sih kode pemrograman yang disupport sama Google, tapi Android Studio ini masih baru nih, eksperimental. Jadi kita bisa ngoding Android aplikasi di browser aja. Kita cukup punya kuota yang banyak sih. Kayak ya kalau pakai WiFi cukup lah kuotanya. Cuma kalau pakai kuota HP ya lumayan gede ya. Gitu teman-teman. Nanti bisa dicoba-coba aja kalau emang berat banget di laptopnya. Kira-kira seperti itu. Nah ini kan karena perlu daftar ya. Nah, bla 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 bla. Nah ini masih gratis sih. Jadi gitu teman-teman. Oke, kira-kira seperti itu untuk pertemuan pertama. Nanti pertemuan selanjutnya paling saya kasih video-video aja untuk diikutin. Nah, sampai dengan nanti pas UASnya itu ya bikin suatu project untuk mengintegrasikan machine learning-nya, modelnya, model ke Android, ke aplikasi Android gitu, kira-kira gitu. Nah, untuk aplikasi Android-nya kita mau bikin image detection. Nanti teman-teman bisa pakai misalkan mau mendeteksi mobil ataupun eh, penyakit ataupun apa, nah itu terserah teman-teman karena kan yang punya datanya nanti teman-teman sendiri. Kira-kira seperti itu. Ada lagi nggak yang ingin ditanyakan? Cukup sih Pak sementara. Ya. Mas Iqbal gimana Mas Iqbal? Cukup sih Pak sementara ini. Siap. Oke. Baik, terima kasih teman-teman karena tadi saya minta nggak terlalu lama biar teman-teman juga bisa fokus dengan kegiatan teman-teman di rumah atau kerjaan. Ya, saya sudahi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman. Selamat beraktivitas kembali. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Pak. warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak.